Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat Tirta TV yang Tuhan kasihi dimanapun Anda berada. Kiranya sukacita Allah hadir memenuhi ruang hati kita sekalian. Jumpa lagi di acara Dia Jawaban. Kali ini saya ingin menampilkan atau menghadirkan narasumber milenial. Mengingat sebuah statement, tentu seorang profesor dan beliau juga Dirjen Bimas Kristen tidak asal mengemukakan statement bahwa 65% generasi muda tidak ada di gereja. Nah, ini sesuatu keprihatinan tentunya. Padahal generasi muda adalah generasi penerus gereja. 65% anak-anak muda tidak ada di gereja. Demikian statement Profesor Thomas Penturi, Dirjen Bimas Kristen. Jadi, acara Dia Jawaban kali ini, secara khusus saya menghadirkan narasumber saya, Youth Pastor. Beliau adalah wakil gembala juga. Saya perkenalkan saja, Pastor Yehuda So, Master Teologi, Master Manajemen. Shalom. Shalom. Ya, mungkin mau menyapa sahabat Tirta TV. Shalom sahabat Tirta TV. Senang sekali bisa berkumpul dan bershare sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan saya percaya ini waktunya generasi muda untuk bangkit. Iya, puji Tuhan. Ini waktunya generasi untuk bangkit. Jadi anak-anak muda yang di luar gereja bisa menyaksikan acara ini. Dan mudah-mudahan nanti Pastor Yehuda bisa membuat acara di Tirta TV yang bisa memberkati anak-anak muda, sehingga apa yang disampaikan oleh Thomas Penturi, ya, beliau Dirjen Bimas Kristen, menyatakan bahwa 65% generasi muda tidak ada di gereja bisa dipulihkan, sehingga generasi muda boleh bangkit. Namun sebelumnya kita akan menikmati satu pujian yang akan memberkati kita semua. Jadi buka hati saudara dan terimalah kuasa hadirat Tuhan melalui pujian berikut ini. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa surgawi. Ya, demikian tadi satu pujian yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kiranya pujian tadi boleh membawa sukacita di hati kita. Baik, sekarang saya kembali ke narasumber saya, Pastor Yehuda So, Master Teologi, Master Manajemen. Ya, generasi sekarang, ini generasinya Pastor Yehuda ini. Apa yang ingin dibagikan kepada anak-anak muda, milenial sekarang ini? Baik, hari ini saya punya tema yang menarik sebenarnya, yaitu berani tampil beda. Ya, ada banyak anak-anak muda ingin startup, ingin tampil beda, tapi nggak banyak yang berani. Nah, atau ada yang berani tapi salah tampil itu beda. juga bisa juga. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai hal itu, berani tampil beda. Sebelum itu, kita coba buka, lihat ada kebenaran firman Tuhan di balik ini semua yang perlu kita pelajari bersama-sama. Di dalam Mazmur 78, ayatnya yang ketiga sampai ke-7. Mazmur 78, ayatnya ketiga dan sampai ke-7. Ini ayat yang luar biasa yang dinyanyikan atau diajarkan oleh Asaf dalam Mazmur, dan ini menjadi pelajaran penting khususnya buat generasi muda. Ya, kita coba baca bersama-sama. Ayat ketiga, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian pujian-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel.
nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ini ayat yang luar biasa nih Pak Thomas. Kenapa? Karena ada banyak generasi muda sebenarnya tidak memiliki keberanian karena pendahulunya atau senior atau yang dikatakan orang-orang yang lebih memiliki hikmat, orang-orang yang lebih bisa memberikan motivasi itu tidak menceritakan. Nah, ini di dalam Mazmur Asaf sebenarnya firman Tuhan berkata ini diceritakan dari generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Iya, dan ini ayat ini berbicara dari generasi ke generasi. Kalau kita tahu bersama-sama contoh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu tentu kan janji Tuhan di dalam Kejadian 12 turun dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan apa yang dipegang oleh Abraham, dipegang juga oleh Ishak dan sampai ke Yakub. Dan bahkan sampai ke Israel sekalipun. Dan 12 suku itu dipegang. Nah, sayang sekali banyak sekarang anak-anak muda mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Mencoba untuk dia buat sesuatu yang anti mainstream ya, kata gaulnya. Anti mainstream Ya, biasa-biasa. yang nggak biasa gitu ya. Atau mungkin sekarang startup muda muncul di mana-mana. Tapi dia tidak belajar dari pengalaman. Karena mungkin orang tuanya, mungkin senior tidak menceritakan mengenai kegagalannya yang lama, tidak menceritakan mengenai pengalaman hidupnya, sehingga anak-anak muda sekarang babak belur dulu. Aduh, berdarah-berdarah. Aduh, pelayanan juga melayani Tuhan juga di gereja tabrak sana, tabrak sini. Terus sekarang kan susah pelayanan anak muda. Kayaknya, aduh, masalahnya banyak sekali kalau saya pelayanan di anak muda. Nah, yang terjadi adalah tentunya ini dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan kerjasama dari generasi ke generasi. Ya, tidak bisa tentu untuk kita berjuang sendiri karena di zaman sekarang kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari generasi ke generasi, dari orang-orang yang bahkan senior sekalipun untuk memenangkan khususnya generasi sekarang. Artinya perlu mentor ya. Mereka walaupun mereka sudah terjun di pelayanan, supaya mereka tidak terbentur-bentur, mereka sudah dimentori, jangan yang begini, jangan yang begitu, supaya Betul mereka sekali. ada mentornya. Bahkan sekarang lebih keren katanya sekarang ada coaching. Coaching, ya. Dia membawa lebih jauh lagi bahkan bukan hanya sebagai mentor. Tapi mengajar. Betul, ini hal yang luar biasa. Nah, sebenarnya kita kalau belajar mengenai generasi, kita kan sama-sama tahu ada generasi baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, ada muncul lagi generasi alpha. Nah, itu nanti kalau dipelajari lebih lanjut, tentu dari setiap generasi itu kebutuhannya berbeda-beda. Dan tantangannya juga berbeda-beda. Karena memang zaman sekarang cepat sekali berubah. Kalau di dalam dunia sekuler tuh perubahan cepat sekali. Sayangnya gereja berubahnya lambat sekali. Ini yang terjadi. Sehingga kita tidak lagi menemukan sesuatu hal yang konkret zaman sekarang. Saya potong. Ya. Gereja lambat sekali menurut anak muda. Kenapa gereja lambat? Menurut ya mungkin mewakili anak muda. Kalau saya kan lahir di GBI ya. Saya tahu dengan benar perubahan-perubahan yang terjadi dulu kan mungkin gereja memakai tidak LED ya. Sekarang kan LED, dulu kan proyektor ya. Terus musiknya juga sederhana. Artinya ya. teknologi yang agak lambat masuk di gereja. Ya, itu kan memang teknologi lambat. Lalu juga kan dari segi pelayanannya pun tidak banyak berubah kan. Maksud dalam arti apakah kita kembangkan relawan-relawan kita dalam melayani, ya, dalam skill, dalam kedekatan dia dengan Tuhan, itu kan hal-hal yang banyak yang harus kita kerjakan gitu. Karena ada banyak gereja tidak concern kepada hal itu. Karena dari tahun ke tahun melakukan program yang sama, terus orangnya yang sama, terus tidak ada perubahan, akhirnya apa? Semakin hari tuh gereja diisi oleh orang-orang yang semakin tua. Dan tidak ada ide-ide yang baru yang muncul. Bahkan mungkin ide-ide baru yang dikemukakan anak-anak muda dianggap terlalu vulgar, terlalu
ya duniawi. Betul. Jadi mereka ketakutan begitu Benar itu. sekali. Baik. Benar. Padahal Ini calon sebenarnya pemimpin nih bisa. Padahal sebenarnya menurut saya kalau 2 generasi atau 3 generasi bahkan sekarang kalau sama-sama bergandengan tangan atau berjalan bersama-sama akan terjadi sesuatu yang luar biasa loh. Kenapa? Karena begini, karena orang tua itu punya hikmat. Anak muda punya keberanian untuk maju, punya energi, punya kreativitas, ya. punya kecepatan gitu. Iya. Tapi kalau anak muda tidak diarahkan oleh hikmat orang tua, maka banyak anak muda sekarang kebablasan. Dia memakai energinya untuk hal-hal yang negatif. Betul sekali, ya. Nah, begitu juga dengan gap generasi yang sekarang yang muncul karena orang tua menganggap atau generasi senior menganggap anak-anak muda ini susah dimengerti ya kan. Generasi muda ini terlalu cepat ya, generasi muda ini sulit untuk diatur ya. Padahal sebenarnya kalau kita mengerti masing-masing generasi itu ada kebutuhannya dan sebenarnya kedua generasi ini bisa menjadi satu, bahkan 3 generasi sampai sekolah minggu pun bisa jadi satu, ini menjadi suatu kemajuan yang luar biasa. Luar biasa. Saya punya anak seusia Pastor Yehuda, jadi memang berbeda ya generasi saya dulu, cara menangkap pengajaran dari orang tua dengan generasi sekarang, dinasehati memang jauh berbeda, dan Betul. itu memang tidak bisa dipungkiri. Media mempengaruhi juga. Oleh sebab itu memang perlu gereja juga bisa mementor atau mengcoach. Betul. Atau ya gereja harus mewarnai anak muda, kalau enggak dunia ini lebih mewarnai. Betul sekali, betul sekali. Mungkin yang pertama yang perlu kita bahas adalah bagaimana membangun jembatan. Membangun jembatan antara generasi dan generasi. Yang lebih tua, lebih senior dengan generasi sekarang. Betul. Sebab kalau ada jembatan di antara generasi itu, maka gereja itu tidak pernah ketinggalan. Betul. Dan gereja itu sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang nanti, gereja itu akan tetap berdiri. Karena setiap generasi dia akan berdiri. Dia berdiri. Kalau contoh misalkan, ketika Musa dia digantikan oleh Yosua, ya, justru tongkat estafet itu tidak berhenti, tetapi terus berjalan. Nah, permasalahannya adalah Yosua sebagai abdinya Musa pada saat itu di Alkitab dikatakan tidak punya penerus ya. Iya, suksesinya gagal. Nah, ini yang menariknya kalau kita belajar kenapa di Alkitab itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Tentu nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Tapi bagaimana membangun hubungan itulah menjadi tentu ya, hubungan bukan cuma hubungan antar generasi, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan bahkan nanti ke generasi selanjutnya. Itu yang perlu dibangun, yang pertama dulu. Tadi sempat disinggung generasi, ada generasi milenial, generasi Z, lalu sekarang generasi alpha. Nah, kira-kira Pastor Yehuda mewakili generasi, menurut saya sih sudah generasi alpha ini ya. Karena generasi Z tahun 95 sampai 2005. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, tapi masih saya generasi Y sebenarnya. Saya generasi Y. Saya generasi Y. Apa perbedaan-perbedaan menyolok gitu antara sekarang ini masih ada generasi milenial, Y dan alpha. Ya, betul apa yang sekali. menyolok yang harus dibenahi, karena ini memang sekarang menjadi tanggung jawab Pastor Yehuda untuk mengembalikan 60% generasi muda yang katanya Betul. sudah keluar dari gereja. Betul. Nah, sebenarnya saya ini cangkupannya bukan lagi cuma generasi Y, Z, dan Alpha, tapi juga ke generasi bahkan sampai atas, karena saat ini saya udah bukan lagi youth pastor, tapi jadi wakil gembala. Iya. Sorry, nah, tadi. memang generasi itu beda-beda ya. Contoh, misalkan, tentu kalau saya kasih contoh dari baby boomer dulu dan generasi yang X yang di atas saya. Dalam memimpin mereka pun tidak bisa memakai cara kepemimpinan yang bos. Tentunya kita kalau belajar dari Yesus kepemimpinannya melayani. Ya, tentu sebagai seorang hamba, status itu tidak menjadi membuat kita menjadi sombong dan lebih tinggi. Tetapi justru semakin tinggi kita semakin melayani, semakin merunduk. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bisa bisa melayani bersama-sama dengan generasi. Saya bukan bilang bahwa generasi senior itu generasi yang perlu kita jilat atau apa. No, enggak. Justru bukan sanjung, bukan. Justru memang kita ini harus melayani generasi
yang lebih senior. Nah, untuk generasi yang di bawah, misalkan contoh misal generasi kalau sesama saya tentu lebih gampang karena saya lebih tahu kebutuhannya apa sih, keluarga-keluarga muda kebutuhannya apa sih. Nah, cuma memang yang lebih susah nanti generasi Z, misalkan anak-anak youth-nya, anak-anak remaja, nanti generasi alpha lagi untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, karena memang itu berbeda-beda ya. Kayak contoh misalkan memang generasi yang di bawah saya, kalau yang anak youth aja, mereka cepat sekali untuk tahu kabar update ya. Terus yang mereka suka, misalkan contoh sekarang TikTokan di mana-mana tuh ya. Terus hal-hal yang dia, waduh, ini lagi keren nih sekarang. Ya, makanya mungkin kata-kata yang lebih tepat orang sering pakai relevan untuk generasi yang di bawahnya. Nah, cuma mungkin untuk generasi alpha ini yang perlu effort lebih sebenarnya untuk anak-anak sekolah minggu kita. Kenapa? Karena saya agak khawatir dengan kemajuan sekarang anak-anak sekolah minggu yang dari kecil dia dikasih gadget gitu ya. Udah bisa main game, sudah bisa browsing, udah bisa explore yang begitu banyak, sehingga yang diisi di otak itu kebanyakan adalah apa yang di sini, bukan apa yang ada di kebenaran Alkitab. Nah, tentunya perlu ada kerjasama. Ini yang kami lakukan, kerjasama antara orang tua dan anak dan juga gereja untuk kita sama-sama memberikan kebenaran bukan melalui ini, tapi melalui ini. Dan ini yang paling utama, bahwa yang kami alamin ketika anak-anak sekolah minggu dia berjumpa dengan Tuhan, malah mereka powerful sekali dibanding mereka cuma mendengar tapi tidak berjumpa langsung dengan Tuhan. Nah, terus apa yang kita lakukan gereja? Tentunya di samping fasilitas yang bagus kita berikan kepada anak-anak kita, tentunya kebutuhan firman Tuhan yang tidak lagi sepele. Karena seringkali begini, contoh ya, ibadah youth itu ibadah yang lebih rendah dari ibadah umum. Dianggapnya. Katanya ibadah youth itu tidak menghasilkan uang. Ibadah youth itu anak-anak mudanya nggak suka ke gereja. Padahal sebenarnya kalau kita bilang kita peduli pada generasi, maka ibadah umum, ibadah youth, dan ibadah sekolah minggu harus diprioritaskan. Contoh dari budget aja ketahuan. Contoh dari fasilitas ketahuan. Contoh dari bagaimana kita treatment pengurusnya. Karena masing-masing perlu ada orang-orang yang expert di bidangnya. Ya, contoh aja misalkan Pak Thomas punya anak. Pasti Pak Thomas kalau menyekolahkan anak pasti akan mikir dong, sekolah mana yang terbaik. Nah, kalau orang tua aja tahu sekolah yang terbaik, ya, masa gereja nggak mau ke kasih yang terbaik buat anak-anak? Ya, tentunya untuk kita bilang kita mau generasi masa depan. Sangat sayangkan sekali kalau kita nggak peduli dengan generasi. Ada sebuah meme, ya, saya jadi tertemplak ini. Ada sebuah meme tentang anak. Ini memang menurut saya true story juga meme ini. Kalau anaknya sakit, ya ibunya paksa karena dia sudah bayar uang les. Ayo nak, kamu cuman flu, les, sayang kalau nggak ikut. Tapi kalau sekolah minggu, padahal anaknya sakit cuman ya namanya anak ya, demam dikit, izin, mana saya sakit. Jadi memang sekarang ini perlu ya tanggung jawab pastor. Ya udah, sebagai wakil gembala bagaimana itu untuk generasi ke orang tuanya, bagaimana nilai anak sekolah minggu pun sama sebenarnya dengan nilai jiwa-jiwa di ibadah raya begitu. Sebenarnya saya mau challenge sih kalau gereja berani ya. Sekarang gereja-gereja ini karena banyak pengkhotbah besar kan yang khotbah di umum. Sebenarnya buat saya sih nggak masalah dengan khotbah di umum. Tapi challenge terbesar itu, kalau orang bisa khotbah di umum belum tentu bisa khotbah di sekolah minggu. Setuju. Tapi kalau orang bisa khotbah di sekolah minggu, dia pasti bisa khotbah di umum. Ya, karena saya dulu dari sekolah minggu, saya ngajar sekolah minggu, saya ngajar youth, saya sekarang khotbah di umum. Saya semakin mengerti bahwa kalau anak-anak itu kan cepat bosan ya. Betul. Nah, sekarang kalau khotbah anak-anak saja tidak bisa dengarkan, bagaimana nih? Bagaimana dia bicara kepada Bapak Ibu? Gimana nih? Nah, dosen pasca sarjana saya pernah ya untuk menguji kita sebagai gembala-gembala. Kalau
kita bisa cerita sekolah minggu dan cerita Betul. itu menarik perhatian sekolah minggu, Betul. maka kita bisa khotbah dan menarik perhatian Benar. mereka. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menarik perhatian dan mereka? Kadang-kadang sekarang apalagi sambil ibadah sambil main gadget. Betul, betul. Saya punya anak rohani, saya punya adik-adik rohani yang dia melayani di generasi muda dan dia melayani di sekolah minggu. Saya jujur aja, saya agak kaget dengan mereka. Karena kenapa? Karena terakhir saya melihat cara mereka berkhotbah, cara menyampaikan dan cara PowerPoint-nya itu luar biasa gitu loh. Maksudnya saya aja nggak mampu untuk melakukan itu. Tapi saya bilang, wah memang generasi itu, dari generasi-generasi itu Tuhan pakai. Kita juga memperlakukannya harus relevan Ya, dengan mereka betul punya sekali. dunia, karena mereka lahir sudah di dunia gadget, di dunia Betul. yang ya semua teknologi. Betul. Kalau seperti saya ini sedikit-sedikit minta tolong anak. Ya, Nah, sekarang sebelum kita akhiri, Pastor Yehuda, apa tantangan sebagai wakil gembala ya di GBI Eklesia khususnya? Apa tantangan Pastor Yehuda sebagai generasi muda tapi sudah menjadi gembala, wakil gembala terhadap generasi yang lebih senior dan generasi yang relevan, lalu ada lagi sekolah minggu. Apa Oke. tantangan dalam pelayanan? nah kalau saya punya sebuah tantangan, bukan maksudnya generasi senior, tapi saya lebih tantangan kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menjadi otentik atau original untuk ke semua generasi? Karena Apa jujur adanya aja, gitu ya. jujur aja, karena saya banyak melihat orang banyak pakai topeng. Kalau contoh misalkan ketemu sama orang yang lebih senior, topengnya pakai, Jaim, gitu ya. Tapi kalau saya lebih bagaimana saya menemukan ritme saya di dalam Tuhan dan keautentikan diri saya, sehingga kepada orang tua dan sampai anak muda pun semua melihat saya menjadi pribadi yang sama. Bukan pribadi yang munafik. Karena saya menjadi diri saya sendiri, dan bagaimana saya menerima dan diterima oleh setiap generasi, itu yang menjadi tantangan tersendiri buat saya. Karena juga, jujur aja, kalau kita sama-sama tahu, sesuatu yang original itu mahal harganya. Tapi kalau sesuatu yang KW atau sesuatu yang ditiru, itu pasti akan murahan. Itu sebabnya saya tidak akan mau meniru orang tua saya. Saya tidak pernah mau meniru orang lain. Saya mau menjadi diri saya sendiri seperti apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, luar biasa. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, mungkin Anda masih bertanya-tanya atau sebagian besar sudah mengenal siapa Pastor Yehuda So. Beliau adalah anak dari pendeta yang di Jakarta dan sekitarnya lumayan besar, pendeta Hengki So. Jadi saya menangkap tadi statement bahwa saya mencoba menjadi diri sendiri. Itu lebih baik tidak mencoba menjadi seperti ayah saya, Betul. sukses besar. Tapi jadilah seperti dirimu sendiri. Energi yang kau miliki, anak-anak muda, pakai untuk melayani Tuhan. Tapi juga minta hikmat kepada orang dewasa atau Betul. senior, Betul. ada mentor atau coach. Nah, pakailah energi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih nih Terima Pastor kasih. Yehuda So sudah hadir di acara Terima Dia kasih, Jawaban. Terima Saya kasih. berharap tidak bosan-bosan karena saya punya beban untuk anak muda, sedangkan saya tidak bisa jadi muda. Jadi saya perlu orang-orang muda, ya Puji mungkin Tuhan. bukan beban saya saja ya, beban setiap hamba-hamba Tuhan untuk memenangkan anak-anak muda yang konon katanya sudah memprihatinkan. Ya. Mudah-mudahan hadirnya pastor-pastor muda, bukan youth pastor, maksud saya tadi pastor-pastor muda yang terbeban untuk jiwa-jiwa. Kita masih ada generasi alfa yang harus kita bina. Gereja semakin maju menjelang kedatangannya dan dipersiapkan untuk menjadi generasi yang siap menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Sahabat Dia Jawaban, demikian tadi sharing kebenaran firman yang dibawakan oleh Pastor Yehuda So, Master Teologi, Master Manajemen. Beliau adalah wakil gembala dari GBI Eklesia Green Lake. Ya, sampai jumpa lagi di acara yang sama setiap Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selalu turuti, selalu ikuti
rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa surgawi. Dalam